Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara peresmian gedung baru yang alhamdulillah kita berada di tempat tersebut. Ya, artinya kita melihat langsung gedung baru yang ada di sekolah kita dan kita melaksanakan peresmian. Namun sebenarnya agenda ini insya Allah akan kita rutin melanjutkannya pada semester ke depan, bukan peresmian gedungnya namun tarhibnya, artinya penyambutan kepada wali dan orang tua santri atau orang tua siswa Al-Amanah Islamic School Lembang. Mudah-mudahan ini menjadi acara yang rutin kita lakukan pada setiap awal semester dalam rangka merekatkan silaturahmi kita dan menguatkan komitmen bersama kita dalam mendidik anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah ana di sini sebagai perwakilan dari sekolah menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk sama-sama berkomitmen dalam mendidik anak kita, yaitu adalah mutiara yang kita miliki, sesuatu yang paling berharga yang kita dapat bentuk, dapat kita arahkan untuk menjadi penerus kita di masa mendatang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana mengambil sebuah materi tentang keluarga yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Hazimi, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, yang mana beliau mencantumkan keluarga ini sebagai salah satu unsur paling berpengaruh, unsur yang paling dibutuhkan dalam mendidik anak. Beliau menyebutkan ada 4 unsur pendidikan Islam, unsur praktek pendidikan Islam yang mana di dalamnya ada keluarga. Beliau menyebutkan yang pertama adalah masjid sebagai unsur elemen terpenting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena dalam masjid kita mendapatkan pengarahan-pengarahan, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, dan pelajaran-pelajaran yang tidak kita dapatkan dalam keseharian kita di yang lain. Beda masjid dengan sekolah. Jadi menjadikan masjid ini sebagai salah satu unsur terpenting nomor pertama dalam praktek pendidikan. Kemudian yang unsur kedua yang paling penting adalah keluarga, yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang ketiga adalah sekolah. Kalau kita bahas secara umum tentang sekolah itu nanti akan memanjang. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk bagaimana mengembangkan unsur sekolah dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir adalah i'lam,
atau media. Unsur media ini yaitu adalah wasilah untuk menyebarkan potensi pendidikan itu dan menyampaikannya kepada masyarakat secara sekitar kita atau masyarakat yang luas secara umum. Maka 4 unsur ini saling menguatkan dan saling menjadikan pendidikan kita ini semakin sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana di sini hanya ingin membahas poin yaitu keluarga, di mana kita semua adalah keluarga yang memiliki anak yang menyekolahkan kepada sekolah. Keluarga adalah tempat yang paling pertama kali membangun pendidikan seorang anak. Dalam Islam dalam Islam pendidikan di keluarga ini sudah diatur sedemikian rupa dari titik awalnya, yaitu memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW mengatakan, ya, fadfar bidatiddin taribat yadak. Kalau milih perempuan itu, pilihlah yang baik agamanya. Dia akan menjadikan kita ridho dan kita tenang. Sampai kepada hukum waris setelah kita meninggal. Jadi diurus urusan keluarga ini dalam Islam dari mulai pemilihan terhadap pasangan hidup, kemudian pendidikan sebelum lahirnya anak, kemudian bagaimana pendidikan di dalam janin, kemudian pendidikan bagaimana umur 0 sampai 3 tahun atau 2 tahun, masa radha'ah, masa menyusui, kemudian sampai 7 tahun, sampai umur tamyiz, kemudian dari umur tamyiz sampai baligh, kemudian dari baligh murahaqah, ya dari baligh sampai dewasa umur 40 tahun, 40 tahun sampai ke atas, bahkan sampai kita meninggal dunia, Islam sudah mengurusnya semuanya. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini kita mendapatkan banyak sekali permasalahan tentang keluarga yang tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya, yang mana sebenarnya ini terkait dengan kehidupan harian kita dan kita tidak bisa terlepas darinya. Maka dari itu kita ingin menyebutkan beberapa daripada manfaat berkeluarga, kemudian masalah-masalah apa saja yang menghadapi keluarga tersebut, dan kemudian bagaimana kiranya kita dapat menjalani keluarga kita ini dengan pendidikan Islam yang terbaik. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berkeluarga ini memiliki tujuan, bukan hanya untuk menambah anak, bukan hanya untuk mencari halal, tapi ini juga termasuk dari tujuan berkeluarga itu sendiri. Kita menikah tidak seperti orang yang lain, kumpul kebo misalkan, berzina misalkan. Kita memiliki Islam yang mengatur kita menikah, sehingga dalam menikah itu kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Juga kita menjalankan kehidupan ini dengan penuh kehalalan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghiasi kita dengan syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dan dengan kita menikah, kita berkeluarga, kita memiliki anak, yang mana tujuan anak itu adalah al-mukatsarah wal mutabah, yaitu kita ingin memperbanyak orang-orang Islam, kita ingin memperkuat agama Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Inni khiftul mawaliya min wara'i. Aku takut meninggalkan peninggalan setelahku, sedangkan imraati aqir, sedangkan istriku ini mandul. Makanya dia meminta kepada Allah, yarithuni fahabli min ladunka waliya. Maka berikan kepadaku ya Allah seorang pengganti, yaitu adalah yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikan dia sebagai anak yang diridhoi. Jadi ini adalah tujuan punya anak, menjadikan anak itu soleh dan meneruskan perjuangan Islam. Dan berkeluarga ini juga di antara tujuannya adalah menjaga anak dari kesesatan dan penyimpangan. Kalau kita memiliki anak, kita tidak berkeluarga, bagaimana anak bisa terjaga? Makanya dari itu kita memiliki keluarga adalah untuk menjadikan anak kita selamat, anak kita tidak tersesat, anak kita sehat, jauh daripada penyimpangan dan kesesatan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu, setiap orang yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Dia Islam, lurus, hatinya cenderung kepada fitrah yang suci, tidak terganggu dengan apapun, tidak sesat. Fa abawahu yuhawidanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranihi au yumajjisanihi, atau menjadikannya ya Nasrani atau Majusi, penyembah berhala. Maka dari itu sebenarnya anak-anak kita ini soleh-solehah pada dasarnya. Namun kenapa bisa menjadi sesat, bisa menjadi nakal, bisa menjadi orang non-muslim? Itu mungkin karena orang tuanya yang menjadikannya. Dan di antara tujuannya adalah melengkapkan kasih sayang kepada anak. Rasulullah SAW sangat cinta terhadap anak. Rasulullah SAW bermain bersama anak-anak, mencium anak-anak. Suatu hari Rasulullah SAW ketika bersama kaumnya, datanglah Husain, ya, datanglah Husain. Al-Husain adalah cucunya, ya. Kemudian beliau memanggilnya dan memeluknya, kemudian mengusap kepalanya sambil memeluknya dan mengatakan, Husain adalah dariku dan ana dari Husain, ya. Ahabballahu man ahabba Husainan. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain, dan Al-Husain adalah sabtun minal asbab, ya, di antara keturunan. Kemudian Rasulullah ketika ada Usamah,
ya, ada Usamah bin Zaid dan ada Al-Husain. Mendudukkan Usamah di salah satu pahanya dan mendudukkan Al-Husain di satu paha yang lainnya. Menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap anak-anak. Kemudian Anas bin Malik ya mengatakan bahwa dia punya adik yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini punya burung yang mana sih dia suka main, padahal anak ini baru umur 3 tahun, mungkin masih dalam sapihan, umur di sapi. Kemudian Rasulullah ketika bertemu Umair menanyakan, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si Nughair, itu burungnya itu? Menanyakan mainannya anak-anak. Bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ya bagaimana ketika datang cucunya atau dia ketika menggendong anak, menggendongnya dalam sholat, ketika sujud baru diletakkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta terhadap anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan yang terakhir adalah mendirikan peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, yaitu dengan memberikan hak-hak istri dan memberikan hak-hak suami. Rasulullah SAW ketika seseorang menikah maka menasihatinya, istausu bin nisa'i khair, mengatakan bahwa perhatikanlah wanita. Saya mewasiatkan kepadamu untuk perhatikanlah hak perempuan. Dan perempuan juga sama, dinasihatkan untuk taat kepada suaminya. Dan dengan seperti itu menjalankan keluarga kita, berarti kita sudah menjalankan hukum-hukum Allah dalam keluarga kita. Kemudian bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada permasalahan pendidikan yang kita sedang hadapi. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Pertama terkait dengan masalah umum, yang kedua terkait dengan masalah keluarga atau suami istri, yang kedua terkait masalah anak-anak kita. Jadi kita melaksanakan keluarga ini tidak pernah lepas dari namanya masalah. Ada masalah yang umum. Contohnya, di antara contohnya adalah masalah kehidupan atau peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita, di mana sepakat ya bahwa banyak negara yang sepakat untuk KB, membatasi anak. Padahal tadi tujuannya kita memiliki keluarga itu adalah memperbanyak dan menjadikan bangga Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dan karena apa? Karena kualitasnya yang baik. Punya anak 1 bisa jadi belum soleh. Punya anak 2, mudah-mudahan salah satu dari mereka soleh. Coba punya anak 10, mudah-mudahan 3 yang soleh. Dan karena memang susah mendidik anak soleh itu, ya, maka dari itu ini banyak sekali permasalahan-permasalahan secara umum ini yang menjadikan kita mungkin mindsetnya jadi terbalik. Antara kita bagaimana menjadikan Islam sebagai tujuan utama kita dan membela Islam, atau hanya kita takut karena kita tidak memiliki uang yang cukup, atau kita takut mereka tidak dapat rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Makanya dulu itu zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang membunuh anak-anak, anak perempuan dibunuh. Nah kalau sekarang ini lebih cantik mungkin mainnya ya, pakainya aborsi, KB, dan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh KB untuk membatasi atau untuk bagaimana kita mengatur lahirnya anak, tapi jangan sampai kita ingin membatasi anak kita cuma segitu. Kemudian di antara masalah secara umum ini adalah telatnya nikah. Ya ini juga menjadikan kita ini kesulitan dalam mendidik umat. Sekarang itu orang nikah itu yang layak itu umur mungkin 25 tahun, ya. Padahal itu sudah tua. Harusnya kalau bisa berapa tahun? Kasihan. Ketika nanti sudah menikah, ya di umur tua, anaknya baru lahir umur 30 lebih, anaknya sudah besar, mungkin dia sudah nggak ada nanti. Ya makanya gimana caranya kita mempermudah nikah itu, baik buat anak-anak kita, saudara-saudara kita. Jadikan ini solusi untuk masalah masyarakat kita. Karena kita lihat terjadi banyak perzinahan, terjadi banyak orang-orang yang perempuan-perempuan yang tua tapi masih perawan, dan ini susah ya untuk kita hadapi kecuali dengan memotivasi semua untuk banyak atau secepatnya menikah. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa kalian yang mampu maka dia nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, karena itu dapat ya menundukkan pandangan dan dapat mensucikan kemaluan. Kemudian di antara masalahnya adalah orang tua tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perhatian, pengayoman, penghormatan, dan ini masalah kita. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena mungkin kita sendirilah yang membuat anak-anak jadi memiliki hal tersebut. Jadi di antara hubungannya bahwa kita mungkin terlalu sibuk terhadap anak-anak sehingga kita melalaikan mereka di waktu kecil. Kemudian mereka akhirnya tidak peduli dengan kita. Akhirnya mereka pada waktu tua juga tidak peduli pada kita. Maka itulah yang menjadikan kita mungkin kita tidak dihormati, ya kita didurhakai oleh anak, mungkin karena kita mendurhakai anak terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang secara umum. Kemudian masalah yang kedua adalah permasalahan suami istri. Permasalahan suami istri ini ya terjadi sebelum nikah dan setelah menikah. Kalau sebelum menikah ya sudahlah, karena kita sudah menikah semua ya. Mungkin salah pilih calon, atau mungkin ya tidak ridho dinikahkan orang lain, dipaksa. Bahkan Islam dari dulu sudah mengatur bahwa nikah itu harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Tapi bagaimanapun ini sudah berjalan, dan kita ingin melihat apa yang terjadi setelah menikah. Setelah nikah ini justru lebih banyak lagi tantangan kehidupan, tantangan dalam mendidik anak.
Di antaranya adalah saling tidak menghormati hak antara suami dengan istri. Adapun hak suami adalah yang pertama ditaati. Yang kedua, istri tidak mengumbar. Kemudian yang ketiga, istri menjaga hartanya, anaknya, dan dirinya. Ya, ini kalau kita sebutkan dalilnya banyak, tapi kita ringkas saja. Jadi perempuan ini harus memenuhi hak suami yang pertama adalah tadi apa? Mentaatinya. Kemudian yang kedua, tidak atau menjaga dirinya agar tidak dilihat oleh orang lain sebisa mungkin. Berarti kalau pengen paling cantik itu harusnya di depan suami. Kemudian yang terakhir adalah menjaga harta suami, anaknya, dan dirinya. Jangan sampai suaminya tidak terjaga, main di luar, dan yang lainnya. Adapun hak istri yang harus dipenuhi oleh suami lebih banyak, ya, lebih banyak daripada hak istri. Yang pertama adalah husnul isyrah, berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan yang baik. Dari perkataan yang baik, perbuatan yang baik, standar yang baik, semuanya harus baik kepada istri. Yang kedua adalah adil. Kalau punya satu istri, kalau punya dua istri apalagi, kalau punya tiga istri apalagi. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahlah kalian dengan wanita bisa 2, 3, 4. Dan di sini dikaitkan dengan keadilan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak adil, maka satu saja. Kalau kita yakin kita tidak bisa adil, haram buat kita nikah 2. Berkata, ya di sini para ulama mengatakan bahwa mengkaitkan hukum penambahan istri 2, 3, dan 4 dengan keadilan menunjukkan bahwa adil itu adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah. Rasulullah SAW mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Kamu memberinya makan kalau kamu makan. Wa taksauha idza iktasaita, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Artinya semuanya kembali kepada kemampuan masing-masing. Wala tuqabbih, dan jangan kalian mencelanya. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kalian menghukum istri kecuali di rumah. Masya Allah, Islam ini sudah mengatur semuanya. Ternyata cuma 2 ya, 3 ya, ada 3. Yang pertama husnul isyrah, berbuat baik. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga adalah memberikan nafkah. Kalau kita sama-sama memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai suami dan istri, maka mudah-mudahan keluarga kita ini tidak timpang. Ya, anak-anak melihat kita dengan qudwah yang baik, suami istri saling memenuhi haknya masing-masing, bekerja sama, sehingga anak-anak melihat kita sebagai suatu yang lengkap dalam mendidik anak. Jangan sampai satu suaminya keras, istrinya terlalu lembut. Istrinya lembut sekali atau
marah-marah sekali, suaminya lembek. Ini tuh harus dua-duanya. Kita dalam dua sisi, suami dan istri saling membantu untuk mendidik anak agar anak kita ini memiliki karakter yang betul-betul ya menjadikan kita sebagai keduanya. Banyak sekali ya tentang permasalahan keluarga ini yang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita menjadikan suami istri ini tidak bermasalah. Kita sebagai orang tua tidak membuat masalah di depan anak-anak sehingga anak tersebut dapat ya mengambil atau dapat mengambil pendidikannya dari kita dengan sempurna. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah anak kita. Dan masalah anak kita ini banyak, ya. Yang pertama adalah masalah akidah dan ibadahnya harus kita perhatikan. Jangan sampai tujuan kita hanya memberikan makan yang sehat, sekolah yang baik, tapi kita tidak pernah mendidik mereka secara sikap beragamanya. Karena sesungguhnya banyak makan itu mewariskan syahwat yang besar. Dan syahwat yang besar itu dipandu dan diluruskan oleh agama. Makanya ada dua gizi yang harus kita perhatikan. Gizi terkait gizi anak, kalau dia tidak punya syahwat, maka dia juga bukan orang yang hidup. Anak-anak punya cita-cita karena apa? Karena keinginannya yang besar. Anak punya keinginan dan punya hobi yang banyak karena apa? Karena syahwatnya. Tapi bukan berarti syahwat itu terlarang. Syahwat itu diatur oleh agama. Nah kemudian kita butuh gizi yang kedua, yaitu gizi tentang ruh. Yang ini kita dapati dari nasihat-nasihat, dari belajar agama. Sehingga kalau dua gizi ini terpenuhi, anak-anak kita insya Allah menjadi manusia yang sempurna insya Allah. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah akhlak anak. Masalah akhlak anak di antaranya banyak sekali tidak hormat kepada orang tua, yang tadi sebabnya adalah kalau kita tidak mencontohkan mereka, mungkin mereka juga sama tidak akan mencontoh kita. Padahal itu adalah kewajiban anak, walaupun kita ya dilakukan oleh orang tua tidak seperti orang yang lainnya. Kebutuhan kita dalam agama kita adalah berbakti kepada orang tua, dan itu adalah kewajiban. Makanya dinyatakan orang yang berbuat bakti kepada orang tua sebagai orang yang albarru lil walidain, orang yang berbuat baik kepada orang tua, bukan sebagai pembalasan atas kebaikan orang tua. Kemudian diantaranya adalah asyijar, pertikaian antara anak. Walaupun pertikaian ini mungkin sulit dihindari, tapi bagaimana caranya kita menjadi posisi yang penengah sebagai orang tua, tidak menjadikan kita condong kepada satu anak dan meninggalkan anak yang lainnya. Kita harus berlaku adil sebagai orang yang paling bertanggung jawab kepada anak-anak, menjadikan mereka, diberikan kepada mereka keadilan yang sesungguhnya, agar mereka nanti memandang kita tidak pilih kasih, dan kita menjadikan anak-anak tidak kita tinggalkan dalam keadaan mereka berseteru satu sama yang lainnya, hasad dengan yang lainnya. Kemudian diantara masalah anak adalah tidak kuat secara karakter. Maksudnya mungkin di sini condong kepada wanita ketika anak itu laki-laki. Nah ini kenapa terjadi seperti ini? Mungkin kita terlalu perhatian kepada bentuk tubuh anak, kecakapan anak, kecintaan anak. Ini buat laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kita jadikan dia laki-laki. Jangan kita terlalu sayang dia sampai dia tidak memikirkan tanggung jawab. Kalau laki-laki jangan terlalu dimanja. Harus ada tarbiyah antara tegas dan kasih sayang.
Dan harus kita juga bagaimana memotivasi anak untuk tidak mengikuti orang-orang yang jelek, orang-orang yang fusak, orang-orang yang ada di orang-orang yang ya yang tidak baik dan orang-orang kafir. Kita tidak boleh menjadikan mereka idola-idola mereka. Kemudian di antara masalah yang lain adalah masalah jati diri anak. Ya, maksudnya masalah kepribadian. Ada anak-anak yang senangnya penyendiri, ini bermasalah. Harusnya anak itu keluar bermain. Ini terjadi mungkin karena kita takut. Terjadi terhadap anak itu, takut luka lah, takut apalah. Padahal anak-anak itu, anak-anak laki-laki terutama, butuh banyak bereksplor. Kemudian kadang-kadang perkataan kita. Kadang-kadang perkataan kita yang membuat anak-anak itu malah justru ya down. Misalkan, kamu mah tidak bisa. Kamu jangan angkat beban. Ini terlalu berat buat kamu. Nah, itu perkataan-perkataan kita membuat anak-anak kita ini tidak percaya diri. Di antaranya juga terlalu pede. Anak-anak kita terlalu pede. Bahkan sampai kepada hal yang ya menipu dirinya sendiri. Ini juga tidak baik. Yang perlu dilakukan bahwa anak-anak kita itu harus seimbang, tidak terlalu pede sehingga tidak nanti dianya tidak dipermasalahkan, tidak terlalu minder sehingga dia tidak berkembang. Maka solusinya ya, bahwa anak-anak kita ini butuh banyak hal. Pertama, butuh pendidikan yang baik, butuh dengan qudwah yang baik, contoh yang baik dari orang tuanya, butuh keadilan, ya, butuh ketenangan diri di rumahnya, butuh kasih sayang dari kita, butuh kepada bermain. Dan terakhir, butuh kepada takdib, ya. Takdib yaitu adalah pendidikan. Takdib adalah pendidikan. Yang mana pendidikan itu kadang harus dengan suara yang lantang. Kadang harus dengan wajah yang musam dan kusam. Harus dengan ancaman. Bahkan Rasulullah SAW ya dulu menyuruh orang-orang, para orang tua untuk menaruh cambuk di rumahnya. Bahkan butuh kadang-kadang dengan cambukan. Walaupun sekarang mungkin sudah banyak perubahan dalam metode pendidikan dan hukum, tapi sekedar memperlihatkan kepada anak adanya pukulan, menakut-takuti mereka, kadang itu menjadi solusi untuk anak-anak yang bandel. Kemudian secara umum kita harus menjadikan anak-anak kita menghafal Al-Quran dan cinta Al-Quran, menjadikan mereka orang-orang yang paham agama, kemudian mengarahkan mereka untuk mendapatkan teman yang baik, memilihkan kepada mereka teman yang baik, kemudian mengarahkan mereka untuk mengamalkan akhlak yang mulia. Dan ini dilakukan oleh para ulama dahulu, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya lebih suka kamu mempraktekkan satu bab ilmu dalam masalah akhlak dan adab daripada kamu mempelajari 70 bab dalam masalah ilmu. Ini perhatian ulama terhadap akhlak, ya, yang ditekankan dan dipatrikan kepada anaknya. Dan yang keempat adalah kalau seandainya
kita gagal dalam mentarbiyah anak, maka jangan sungkan-sungkan untuk menghukum anak dengan aturan yang ada dalam syariat Islam. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita dapat mengambil ibrah dan sama-sama menjadikan kita orang tua yang baik, menjadikan anak-anak kita sebagai penerus kita setelah kita meninggal, menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang menguatkan agama kita, yang meneruskan perjuangan Islam di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana mohon maaf jika waktunya berlarut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.